Pemirsa, berikut kami tayangkan wawancara eksklusif bersama CEO Malaysia Indonesia Corporate House atau MIC Indonesia, Risti Yuni Lestari. Salam Indonesia, pemirsa Indonesia Network kembali berjumpa dengan saya Jero Jumiwi. Saat ini saya sedang berada di Galeri Indonesia Wow, dan di depan saya sudah hadir seorang perempuan Indonesia yang memiliki idealisme luar biasa dalam mencintai produk Indonesia dan mempunyai satu misi untuk membawa UKM Indonesia go internasional. Kita langsung saja sapa Dr. Risti Yuni Lestari MBA. Mbak Risti, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Seger sekali ya. Terima kasih atas waktunya, kita bisa bincang-bincang wawancara eksklusif hari ini. Terima kasih juga Mbak atas undangannya. Iya, Mbak Risti, ini kalau disimak 2017 ini kesempatan untuk membangun perekonomian Indonesia itu mungkin lebih luas lagi karena kita sudah ada di MEA, dan Mbak Risti sebagai salah satu tokoh perempuan Indonesia yang mencintai UKM itu punya idealisme untuk membawa UKM Indonesia go internasional. Itu bisa diceritakan seperti apa tuh Mbak? Ya, memang pada awalnya saya sendiri kalau boleh cerita, saya ini kan suka travel. Dan alhamdulillah udah hampir 70 negara saya sudah kunjungi. Dan saya melihat banyak sekali produk yang menurut saya tidak kalah dengan apa yang saya miliki di Indonesia. Dan sekarang ini kan kita lagi heboh-hebohnya mengenai MEA, ataupun kita akan pasar bebas sekarang ini. Dan saya melihat kita ada sedikit peluang untuk bisa ikut bersaing di dalam dunia internasional. Maka dari itu saya akhirnya mempunyai gagasan bagaimana saya untuk membuka peluang itu dari yang terdekat dulu. Dan kebetulan saya mempunyai networking ataupun jaringan yang cukup bagus, baik di Malaysia, sehingga saya membina suatu kami membina suatu join kerjasama. Karena pada dasarnya kita ini serumpun ya Mbak, jadi saya membuat itu Malaysia Indonesia Corporate House. Dan sekarang ini alhamdulillah sudah dibuka satu store di Malaysia, dan saya sudah membawa kurang lebih 70 UKM, produk-produk kami unggulan yang dari Jawa Barat sudah dibuka di Kuala Lumpur di Anggrek Mall Shah Alam. Jadi sudah ada di Sudah, Malaysia, alhamdulillah. sudah berjalan ini sudah, ya? Tanggal 5 Oktober kita sudah melakukan launching, dan alhamdulillah mungkin kalau dilihat di YouTube pun kami ada yang cukup besar-besaran karena dari beberapa perwakilan kementerian dan juga dari kesultanan, dan kita juga mengadakan expo produk-produk Indonesia dan berjalan dengan lancar alhamdulillah. Baik, Mbak Risti, bisa diceritakan apa yang memotivasi? Karena kan tidak banyak kita menemukan tokoh wanita yang benar-benar berusaha untuk mengembangkan UKM itu sendiri, apalagi sampai membawanya ke negara tetangga, go internasional. Itu apa yang memotivasi? Mungkin ini semua sebenarnya saya melihat pada saat saya merenung terhadap diri saya sendiri ya. Apa sebenarnya tujuan kita ini diciptakan oleh Tuhan ke dunia ini gitu kan? Selain kalau kita harus bermanfaat untuk orang banyak, dan mungkin saya tidak bisa melakukan hal yang banyak, hal yang lebih, tapi paling yang cukup di sekeliling kita apa yang bisa kita lakukan. Dan karena kebetulan background dari pendidikan saya memang dari bisnis, sehingga apa ya yang saya bisa kontribusikan paling tidak sedikitnya untuk teman-teman terdekat saya ataupun di daerah terdekat saya, sehingga saya melihat UKM ini salah satu market yang memang mereka memerlukan pendamping ataupun pertolongan untuk mereka bisa lebih penetrate market yang sekarang ini era globalisasi ini. Jadi dari situ saya mulai fokus untuk sebagai penjembatan ataupun sebagai teman ataupun sebagai sahabat untuk para UKM untuk dapat bisa bersinergi dengan kami. Baik, nah dari 70 UKM yang sudah terpilih, yang sudah ada store-nya di Malaysia itu, penjaringan terhadap UKM terpilih itu seperti apa? Mungkin agar pemirsa Indonesia Network bisa mendengarkan dan mendapatkan manfaatnya. Iya, kebetulan untuk penjaringan atau kita sebut dengan kurasi itu sendiri saya turun langsung karena saya melihat
sebenarnya apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh market ataupun pasar yang ada di Malaysia. Sehingga karena saat ini kami sedang di Malaysia, sehingga saya sudah studi di Malaysia ini, mereka nih lebih suka apa ya. Jadi saya turun langsung untuk mengkurasinya. Karena seperti kadang-kadang kita merasa produk kita tuh sudah baik, bahkan sudah merasa terbaik di sini. Tetapi pada saat kita coba marketkan di Malaysia, kok sama sekali orang tuh pada saat ikut ekspor tidak mau ya. Itu terjadi dari salah satu UKM saya, yaitu pelaku kalau di sana tuh Telkom, kalau di sini Mukena. Di sini kan kita lagi hebat-hebatnya dengan berwarna-warni, dengan pattern bunga-bunga. Kalau dijual di Malaysia itu confirm tidak akan laku karena mereka itu seleranya beda ya? Iya, karena menurut mereka itu untuk beribadah itu dia prinsipnya harus tetap berwarna putih ataupun off-white. Jadi tidak yang striking color gitu. Itu kan satu hal yang memang berbeda dengan di market di Indonesia. Sedangkan di Indonesia selagi heboh itu selagi laku di pasaran gitu. Itu aja. Berarti kurasinya sendiri adalah Mbak Risti dengan tim? Dengan tim, ya. Tapi untuk yang 70 ini saya memang all out. Saya sendiri melihat dari mulai dari saya pengkurasian produk, mulai dari strategi pricing, saya juga packaging, saya involve dalam keseluruhannya, dan terakhir untuk marketingnya. Untuk marketing juga. Nah, dari 70 UKM yang terpilih itu produknya apa saja? Alhamdulillah saya mendapatkan yang cukup bervariatif, dimulai dari fashion, ya, pakaian muslim, tas, sepatu, dan juga produk makanan yang memang snack yang sekarang kuliner juga ada. Karena saya melihat di Malaysia itu kurang lebih ada 3 juta orang Indonesia yang standby di Malaysia. Ada baik itu jadi untuk memenuhi kerinduan mereka pun menurut saya itu sudah cukup terhadap makanan Indonesia. Iya, dan bonusnya itu ya terhadap orang Malaysia itu sendiri, dan itu berkahnya kalau sampai karena Malaysia kan menjadi tujuan destinasi warga dunia ke Malaysia cukup banyak. Jadi saya berharap mungkin dari negara-negara lain pun bisa singgah ke store saya, dan itu salah satu saya juga memperkenalkan produk UKM Indonesia ini bisa dilihat di mata dunia. Baik, program terdekat ini dari Mbak Risti dengan Malaysia Indonesia Corporate House-nya ini apa ini di 2017? Program terdekat pastinya kita akan lebih menambah lagi store karena kita programnya ingin membuka 200 outlet. Dan alhamdulillahnya kita punya jaringan ini memang disupport penuh oleh pemerintah Malaysia, sehingga store pertama pun kita berada kalau di Malaysia, di Indonesia ini kayak di Smesco-nya Malaysia. Itu kan sesuatu hal yang menurut saya sangat bersyukur bahwa produk kita juga diterima di negara lain, apalagi oleh pemerintahannya itu sendiri diakuin, dan itu merupakan berkat sendiri untuk saya sebagai pembawa penjembatan ya, antara Malaysia dan Indonesia. Ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri berarti banyak Mbak Risti melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM ya? Iya, kebetulan sebelum ini saya dengan para pemerintah daerah ataupun pemerintah kabupaten, karena mereka yang memang terjun langsung dengan para pelaku. Tetapi saya juga sangat bersyukur karena pemerintahan dari Kementerian Koperasi, khususnya dari Pak Menteri pun memang sangat aktif saya lihat dalam mensosialisasikan UKM untuk bisa diterima di dunia worldwide, ya, dunia internasional, sehingga menurut saya itu mempermudah juga untuk segera kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita di 2017 ini. Untuk UKM Indonesia Go Internasional. yang udah dimulai adalah Malaysia yang Malaysia, terdekat, ya. Dan setelah insya Allah mungkin 4 Februari ini saya memang akan terbang ke Switzerland. Saya akan ke Basel. Di sana pun saya membuka warehouse ataupun store khusus untuk kita juga pelaku UKM di sini untuk penetrate market Europe sekarang ini. Oke, jadi benar-benar jembatan emas ini Mbak Risti ini. Mudah-mudahan harus ditiru oleh banyak wanita Indonesia ya sebenarnya. Potensi UKM-nya luar biasa ya. Nah, Mbak Risti, terkait dengan inkubasi, jadi Mbak Risti juga melakukan inkubasi, itu bisa diceritakan seperti apa saja program inkubasi yang dilakukan? Ya, jadi kita di sini setelah para UKM ini yang memang
masuk ke dalam kita punya program inkubasi ini, kita sama sebenarnya dengan pemerintah ya. Kita juga melakukan training, kita juga ataupun pelatihan, kita melakukan segala pendekatan-pendekatan baik yang tadi saya cakap dengan strategi pricing, dari mulai packaging, dari mulai kita research untuk marketingnya seperti apa, itu kita lakukan. Jadi dari orang yang memang dari awalnya mungkin tidak tahu apa-apa, akhirnya dia ikut dengan program kita, mungkin sudah mendapatkan bayar, akhirnya ikut ke satu store kita display di satu store. Setelah satu store mungkin bayar juga dia rezeki sudah nambah lagi, kita akan naikkan ke 2 store, 3 store, mungkin bisa sampai memprovide ke 200 store. Karena permasalahan di UKM kita ini akhirnya quantity ya. Mungkin pada saat pemesanan 1.000 masih bisa lulus, tapi pada saat 2.000 mungkin dari anggaran maupun dari quality control itu sudah mulai berubah. Nah itu kita lagi coba bagaimana meminimalisir itu semua. Berarti inkubasi itu sendiri program pendampingan dari hulu ke hilir ya, iya, betul. Mulai dari produk concern sampai ke dengan end user, market. Iya. Sekarang ini banyak produk yang sebenarnya tidak tahu mau dilempar kemana. Ya, dan sekarang ini kita punya program, bahkan saya memasukkan program UKM kita ini untuk ikut program di pemerintahan Malaysia. Jadi setiap pengusaha Malaysia yang ingin melakukan pembelian ke Indonesia itu boleh melihat dulu display kita yang ada di Malaysia. Jadi nanti kalau dia udah suka satu produk itu, nanti dia akan koordinasi dengan kita dan kita akan pertemukan dengan UKM. Alhamdulillah transaksi kita sudah 1 bulan belakangan ini sudah banyak sekali transaksi yang sudah dilakukan. Boleh Diceritakan berapa itu jumlah transaksinya? Kalau yang per bulan kemarin alhamdulillah sudah ada yang sampai mencapai 700 juta rupiah. 700 juta ya. 1 bulan? Iya. Itu omset yang tidak bisa dianggap kecil. Betul, alhamdulillah ya. Mungkin ini juga berkat kerja keras semuanya, dan memang ini sudah rezeki dari yang di atas, dan yang lebih ininya dari kerja keras kegigihan para UKM saya, yang saya merasakan kita ini layak untuk disandingkan dengan para pelaku UKM di luar negeri ini. Dan memang layak UKM Indonesia sudah go internasional ya? Saya rasa sekarang ini sudah saatnya. Berarti hambatan selama ini selain concern terhadap pemenuhan kuota produk, ada hal lain nggak Mbak yang menjadi hambatan? Ya, sekarang ini mungkin sudah dibantu dengan banyaknya training-training dari kementerian seperti digital marketing dan juga mental si pelaku usaha itu sendiri, karena kadang-kadang yang paling berpengaruh tuh sebenarnya bukan dengan produk, tapi dari mental. Ya, kita kadang-kadang terlalu banyak negative thinking. Ya, pada saat di kita ini tuh yang harus lebih kita bina sebenarnya. Jadi pada saat kita selalu positive thinking, insya Allah hasilnya juga positif. Ya, walaupun sekarang mungkin masih belum berhasil, kita terus lagi berusaha, jangan menyerah sampai di sini. Jadi gitu. gigih, semangat terus. Iya, itu. Fokus pada tujuannya. Betul sekali, Mbak. Oke, kami kan juga kita tahu nih produk Indonesia UKM bukan saja fashion, bukan saja handicraft, tapi juga ada kuliner. Nah, ini kabarnya akan dibuka warteg di Johor, itu bisa diceritakan nggak, Mbak Risti? Iya, ini saya juga sangat excited ya, saya sangat ini sekali, tertantang sekali untuk menciptakan itu, karena seperti kita ketahui warteg ini di Indonesia udah cukup merakyat ya, dan semua orang pasti udah pernah makan makanan warteg ya, termasuk saya sendiri, favorit saya. Jadi pada saat ada ide itu dari Pak Menteri, saya merasa bahwa itu semua menjadi salah satu ide yang berlian bisa kita jembatani. Karena apa? Karena mungkin di sana nasi Padang sudah lumayan banyak ya, restoran-restoran yang mempunyai brand tersendiri sudah mempenetrasi market di Malaysia ya. Tetapi pada saat saya mendengar kata warteg, oh iya juga ya. Karena selama ini banyak orang-orang pekerja ataupun TKI yang ada di Malaysia, orang Indonesia ini, mereka mencari ya satu hal konsep yang memang supaya memuaskan makanan-makanan yang mereka rindukan, tetapi dengan biaya yang murah. Jadi sehingga pada saat konsep ini diberikan oleh Pak Menteri untuk kita wujudkan,
insya Allah dalam tahun ini mudah-mudahan dengan doa semuanya kita bisa melakukan launching pembukaan warteg pertama di Johor Baru. Jadi untuk para TKI ataupun para penduduk Indonesia yang ada di Johor Baru itu sebentar lagi sudah bisa Ini kabar menikmati gembira warteg. ya. Ini bulan apa kalau boleh diceritakan? Kita mungkin Perkiraan. setelah after hari raya seharusnya Setelah hari raya, harusnya sudah bisa Jadi terlaksana. warteg pertama di Johor. Di Baru. Johor ya untuk di Malaysia. Ini Saya harap pembinaan dari Kementerian kolaborasi Koperasi dan bersama KM. Malaysia Indonesia dengan? Malaysia Indonesia Corporate House. Selamat ini. Mohon doanya, mudah-mudahan tidak ada halangan. Mudah-mudahan. Dan terakhir Mbak Risti, apa harapannya di 2017? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa Indonesia Network. Ya, 2017 saya berharap semua pelaku UKM itu lebih lagi mempersiapkan baik dari segi mental itu yang paling utama ya, produk maupun kita punya kegigihan ditambah lagi untuk bisa lebih mewujudkan untuk UKM bisa go internasional. Sekarang ini baru Malaysia, mungkin nanti sudah masuk ke Eropa, bahkan mungkin nanti produk-produk UKM kita bisa diterima di seluruh dunia internasional. Itu harapan saya. Baik, Mbak Risti terima kasih banyak Ya, atas sama-sama, bincang-bincang matur nuwun, eksklusifnya. ya. Mudah-mudahan Sama-sama. UKM Indonesia segera go internasional lebih luas lagi. Baik Mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak Risti. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara eksklusif bersama Mbak Risti, salah satu pelaku UKM dan pencinta UKM yang membawa UKM Indonesia go internasional, dan negara yang sudah terrealisasi adalah Malaysia dan berikutnya Eropa dan juga pasar lain internasional. Saya Jero Jemi undur diri.